Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Coba perhatikan gambar rumah di sebelah ini. Kita lihat rumah ini terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah, banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu apakah rumah tersebut tergolong sederhana? Iya, rumah ini terlihat sangat sederhana, karena rumah ini tidak berlebihan. Allah mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Allah berfirman, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Allah memerintahkan kita untuk hidup sederhana. Hidup sederhana adalah tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau pelit. Jadi kita tidak boleh berlebihan dan tidak pula pelit. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa ya. Misalnya dalam berpakaian, tidak harus dengan yang baru, tetapi dengan baju yang lama, asalkan masih bagus dan layak dipakai. Kalian tahu, Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Bahkan dalam riwayat, Nabi selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Wah, begitu sederhana beliau. Apa sih keuntungan hidup sederhana? Keuntungan hidup sederhana yaitu kita bisa mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros, rendah hati dan disenangi banyak orang, tidak akan ditimpa penyakit resah atau gelisah, tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Coba kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir? Wah, banyak ya uangmu? Iya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi, kamu suka boros? Allah mengatakan, boros itu saudara setan loh. Oh, gitu ya? Kalau begitu, aku tidak akan boros lagi deh. Nah, dari ilustrasi di atas, kita dilarang hidup boros. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Jadi ingat ya, pemboros adalah saudara setan. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Bahaya sikap boros akan timbul berbagai macam masalah, seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Kemudian bagaimana sikap kita? Insya Allah, aku harus hidup sederhana
dan tidak boros. Mari ikhlas beramal. Tahukah kamu ikhlas itu apa ya? Ikhlas maknanya bersih hati. Ikhlas itu perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kita ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Nah, bagaimana bila kita bekerja dan memperoleh gaji? Kan kalau orang bekerja dapat imbalan. Apakah orang bekerja dikatakan tidak ikhlas? Walaupun dia mendapat imbalan, bisa dikatakan ikhlas ya, selama dia bekerja dengan niat karena mengharapkan ridho dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi kita harus menjauhi sikap pamer atau riya. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Tidak memamerkan atau menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Kemudian bagaimana sikap kita? Insya Allah, aku akan selalu ikhlas mengerjakan tugas. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.